Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Widianto Saidan dengan NIM 2010142 dari kelas S1 TT08E. Di sini saya mempunyai cita-cita yaitu saya ingin menjadi teknisi di teknik telekomunikasi. Di sini saya akan mempresentasikan tentang variabel dan tipe data pada praktikum algoritma dan pemrograman. Nah, di sini saya akan share screen. Nah, di sini materinya yaitu variabel dan tipe data. Di sini ada 3 topik pembahasan. Yang pertama, tujuan praktikum. Yang kedua, dasar teori. Yang ketiga, flowchart dan simulasi. Untuk tujuan praktikum, di sini agar mahasiswa dapat mengetahui variabel dan tipe data pada praktikum dan pada algoritma dan pemrograman. Lalu, dasar teori. Secara singkat, variabel adalah objek yang nilainya dapat berubah-ubah dalam sebuah program. Pada saat sebuah variabel dideklarasikan, program memesan tempat dengan ukuran tertentu sesuai tipe datanya pada memori untuk menyimpan nilai dari variabel tersebut. Nah, pada bagian penentuan nama variabel ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Yang pertama, variabel hanya boleh disusun dari huruf alfabet, angka, dan karakter garis bawah atau underscore, dan tidak boleh mengandung karakter khusus seperti operator aritmatika. Nah, lalu nama tidak boleh menggunakan istilah yang menjadi kata kunci keyword atau yang ada di pseudocode atau bahasa pemrogramannya tertentu. Nah, itu beberapa. Lalu kita untuk lebih jelasnya mengenai ketentuan penamaan variabel dapat diperhatikan. Nah, ini satu data, nomor siswa, nama siswa, if, main. Nah, di sini tuh kenapa salah? Karena satu data satunya tuh di depan, angkanya tidak boleh di depan. Lalu yang kedua itu menggunakan strip, harusnya menggunakan underscore. Lalu yang ketiga, tidak boleh ada spasi. Nah, yang ketiga dan yang keempat dan kelima ini karena termasuk pseudocode pada program. Nah, lalu di sini penamaan yang benar itu data 1. Nah, ini karena angkanya di belakang, nomor siswa karena tidak ada spasi, lalu yang ketiga ini karena menggunakan underscore, yang keempat menggunakan underscore, angkanya di belakang, lalu yang kelima ini menggunakan underscore di depan, tetapi bukan dari pseudocode atau pemrograman. Lalu ini untuk tipe datanya ada integer, bilangan bulat, ada char atau karakter, ada real, pecahan desimal. Nah, di sini jenisnya ada short integer, unsigned short integer, integer, unsigned integer, long integer, unsigned long integer. Nah, pada char itu ada jenisnya char, ada unsigned char, lalu real, pada real ada jenisnya float, ada double, ada long double. Nah, ukuran bitnya yaitu ada 16 bit untuk short integer, 16 bit untuk unsigned short integer, ada integer dengan 32 bit, unsigned integer dengan 32 bit, long integer 32 bit, unsigned long integer 32 bit, pada char 8 bit, unsigned char 8 bit, untuk float 32 bit, double 64 bit, long double 80 bit. Nah, ini range-nya. Lalu setelah variabel dideklarasikan, variabel tersebut selanjutnya dapat dipanggil dalam suatu algoritma yang sudah dirancang. Lalu di sini ada flowchart dan simulasi. Kita ke flowchart terlebih dahulu. Bos. Kita ke flowchart. Nah, di sini yang pertama itu pada flowchart itu mulai. Nah, lalu terdapat preparation yang isinya yaitu ada tipe data dengan variabelnya. Nah, di sini ada integer, pilihan dan kilo, ini adalah variabelnya. Ini tipe data float yaitu ada variabel B1, B2, P1, P2, P3 dan P4. Lalu ada float beras. Nah, di sini dengan nilai konstan 100. Nah, di sini masukkan kuantitas beras pertama yaitu menggunakan simbol input atau output. Nah, di sini ini adalah inputnya. Lalu yang kedua masukkan kuantitas beras kedua. Nah, di sini lalu setelah kita masukkan dua input tersebut, maka terdapat 4 decision, yaitu ada decision pertama penambahan stok beras, lalu yang kedua pengurangan stok beras, yang ketiga ada peningkatan stok beras, yang keempat ada pembagian stok beras. Lalu setelah kita memilih decision pertama, misalnya kita memilih pemilihan pertama ini,
dilanjutkan dengan proses. Nah, di sini prosesnya terdapat rumus seperti ini, lalu keluaran atau output. Nah, outputnya itu penambahan stok beras. Lalu yang kedua juga sama, jika kita memilih decision yang kedua, maka yaitu pengurangan stok beras, terdapat prosesnya seperti ini, lalu keluarlah output pengurangan stok beras. Lalu terdapat decision yang ketiga, peningkatan stok beras, lalu terdapat proses, lalu terdapat rumus seperti ini, lalu setelah proses, nah di sini keluarlah output peningkatan stok beras. Lalu yang keempat yaitu ada pembagian stok beras. Nah, dengan proses yaitu P4 sama dengan beras, dengan rumus ini B1 ditambah B2. Nah, lalu keluarlah output pembagian stok beras. Nah, jika kita memilih salah satu decision ini, setelah output itu kita selesai. Nah, decision 2, 3, dan 4 pun sama. Lalu kita ke simulasi. Kita pindah ke simulasi. Di sini saya menggunakan software Dev C++. Yang pertama, di sini saya akan memprogram, yaitu bertemakan data grosir beras. Untuk yang pertama kita ketik include IOStream. Nah, di sini include IOStream ini untuk meletakkan header file pada IOStream. Lalu yang kedua using namespace. Nah, ini untuk fungsi. Lalu yang ketiga ada int main. Ini tuh berfungsi untuk mengeksekusi awal fungsi mengupdate argumen yang dilewatkan dan menyatakan awal eksekusi program. Lalu di sini kita menggunakan tipe data dengan variabel pilihan dan kilogram. Sesuai dengan voucher. Kita akan sinkronkan sesuai voucher. Lalu terdapat tipe data float dengan variabel B1, B2. Lalu kita ketik lagi agar terlihat rapi. Kita berikan variabel P1, P2, P3, P4. Ini adalah untuk decision, variabel decision. Nah, ini float beras sama dengan 100. Nah, di sini kenapa menggunakan angka? Karena di sini menggunakan variabel bernilai konstan. Di sini kita ketik kepala programnya, yaitu laporan atau posttest algoritma, posttest praktikum, algoritma, dan pemrograman. Ini untuk filenya. Lalu di sini kita ketik cout and line untuk enter. Fungsinya cout and line itu untuk enter pada program. Nah, lalu cout kita ketik di sini stok beras sama dengan 100 kilo titik koma cout and line. Nah, itu tuh nanti akan muncul di saat run. Ini tuh memberikan informasi bahwa stok beras ini 100 kilo yang nantinya dipanggil melalui variabel beras dengan nilai konstan 100. Nah, kita cout. Nah, di sini tuh kita ketik data grosir beras. Nah, ini adalah temanya. Lalu cout. Kita menggunakan 4 decision atau 4 pemilihan. Untuk yang pertama penambahan stok beras, koma, cout yang kedua, yaitu pemilihan yang kedua tuh pengurangan stok beras,
titik koma, Cout lagi, pemilihan ketiga, pengurangan, peningkatan stok beras, titik koma, Cout. Yang keempat, pemilihan keempat itu pembagian stok beras. Lalu di sini kita akan ketik lagi Cout, masukkan kuantitas beras pertama. Nah, jadi ini adalah inputannya sesuai flowchart tadi. Kita menggunakan dua inputan, yaitu masukkan juga kuantitas beras kedua. Sebelum ini tuh terdapat inputan. Nah, untuk memanggil inputan ini yang nantinya akan keluar, kita panggil variabel Cin karena inputan, B1 untuk kuantitas pertama, beras pertama. Lalu Cin B2 untuk kuantitas yang kedua. Kita beri space atau enter, Cout and line. Lalu kita ketik lagi, pilihlah data yang akan dimasukkan. Nah, titik koma, lalu di sini inputan. Karena pilihlah data yang akan dimasukkan berarti inputan, maka Cin yaitu pilihan. Kita panggil menggunakan variabel pilihan. Lalu untuk pemilihannya sendiri, di sini saya menggunakan switch pilihan, lalu buka berawal buka. Nah, sini. Jadi ada 4 case atau 4 decision kan? Karena ada 4 decision, kita menggunakan 4 case. Nah, jadi di sini case 1 yaitu Cout penambahan. Untuk yang pertama kan penambahan stok beras, titik koma. Nah, di sini terdapat proses P1. P1 itu untuk pilihan pertama, proses yang pertama. P1 beras, B1 ditambah B2. Di sini jangan lupa ditambah karena penambahan, titik koma. Lalu Cout P1 kilogram. Nah, di sini untuk inputannya tuh setelah nanti dimasukkan pada proses, nah keluarannya tuh outputnya pada P1 itu akan mengeluarkan nilai dalam satuan kilogram. Lalu Cout and line break. Nah, break di sini itu agar setelah memilih case 1 itu program yang diproses hanya case 1. Lalu case 2 di sini Cout pengurangan stok beras, titik koma. Untuk prosesnya itu P2 beras. Nah, ini nilai konstannya dikurang dalam kurung B1 tambah B2, titik koma. Nah, lalu Cout. Nah, di sini P2 satuannya sama, tetap sama, kilogram. Cout and line. Jangan lupa break, titik koma. Lalu case 3 Cout peningkatan stok beras, P3 sama dengan beras dikali B1 ditambah B2, titik koma, Cout P3
Ketiga, dengan satuan kilogram per tahun, karena ini peningkatan. Cout and line, koma, jangan lupa break. Jadi tiap case itu setelah terdapat proses kita break. Lalu ada case 4, cout, pembagian, stok beras. Stok beras. Di koma, P4, beras, bagi B1 ditambah B2, di koma, cout and line. Kita P4 dulu untuk satuannya. Kilogram per orang. Jadi ini untuk pembagian cout and line. Jangan lupa break. Nah, di sini kita menggunakan return no agar program ini mengakhiri fungsi dari semua programnya. Setelah ini kita save terlebih dahulu. Lalu kita klik compile and run. Kita di sini tulis post test praktikum pro. Oh, di sini cout and line. Oh, di sini ternyata terjadi kesalahan karena untuk kepala programnya, judulnya ini tidak menggunakan titik koma. Jadi untuk pada pemrograman jika menggunakan software itu terdetek mana yang salahnya. Nah, karena outputnya seperti ini, ke pinggir, maka kita menggunakan ini, yaitu /n. Agar si outputnya ini pada saat di run itu tidak seperti tadi, kita menggunakan /n agar ke bawah, agar tidak ke samping seperti tadi. /n. Tiap output yang nanti akan muncul kita beri /n. /n. Ini juga /n. Ini juga /n. Ini juga /n. Kita compile and run lagi. Oke, nah jadi terlihat lebih rapih pada programnya. Jadi data grosir yang pertama, masukkan kuantitas beras pertama. Saya mau 3 kilo misalnya, 3 kilo. Nah, ini yang kedua, tidak ada titik komanya. Nah, kita beri titik koma. Agar terlihat rapih programnya. Nah, di sini juga kita menggunakan cout and line agar memberi space agar lebih terlihat rapih programnya. Oke, kita compile and run. Nah, di sini dapat space. Nah, karena menggunakan cout and line tadi. Masukkan kuantitas beras pertama 3 kilo, masukkan kuantitas beras kedua 3 kilo, pilihlah data yang akan dimasukkan. Nah, kita pilih misalnya, nah, di sini juga tidak ada titik komanya. Kita beri dulu agar terlihat lebih baik dan rapih. Karena program itu terlihat lebih bagus kalau lebih rapih dalam programnya, dalam pemrogramannya. Nah, kita masukkan kuantitas beras pertama lagi 3 kilo, yang kedua 3 kilo, pilih data yang akan dimasukkan. Misalnya kita akan menambah stok beras, kita pilih 1. Nah, penambahan stok beras yaitu 106 kilo. Nah, di sini juga belum ada untuk sama dengannya. Data. Nah, di sini kita beri titik 2 agar terlihat lebih bagus dan rapih. Masukkan kuantitas beras pertama 3 kilo, kedua 3 kilo. Pilihlah data yang akan dimasukkan, penambahan stok beras. Nah, ini 106 kilo dikarenakan
stok beras saya itu mempunyai 100 kilo. Nah, ini ditambah 3 kilo. Ditambah lagi 3 kilo untuk kuantitas yang kedua, maka totalnya 6 kilo. Maka jumlah stok beras saya 106 kilo. Lalu kita compile and run lagi, kita coba decision yang lainnya. Misalnya ini tetap 3 kilo, kuantitas yang kedua 3 kilo. Data yang akan dimasukkan, decision yang kedua atau pilihan yang kedua, saya akan memilih pengurangan stok beras. Nah, ini totalnya tadi 6 kilo. Karena pengurangan stok beras, nah, jadi total beras saya 100 kilo, dikurangi 6 kilo, maka menghasilkan 94 kilo. Untuk yang ketiga, lalu masukkan kuantitas beras pertama tetap 3, kuantitas beras kedua 3 kilo juga. Nah, pilihlah data yang akan dimasukkan. Di sini saya akan, untuk yang terakhir, saya akan memilih peningkatan saja. Nah, kita pilih decision yang ketiga. Nah, peningkatan stok beras yaitu 600 kilo per tahun. Nah, karena ini peningkatan stok beras, jadi dalam jangka waktu per tahun. Nah, di sini menghasilkan 600 kilo per tahun. Nah, ini adalah program dengan modul variabel dan tipe data. Nah, di sini ada variabelnya, di sini ada tipe datanya. Nah, setelah itu kita kembali ke PowerPoint. Mungkin sekian dari saya. Mohon maaf bila ada salah-salah kata, dan saya mengucapkan banyak terima kasih kepada dosen pengampu dan para aslab. Itu dosen pengampu saya Bu Sevia, lalu para aslabnya Kalintang dan Mas Dimas. Saya mengucapkan terima kasih banyak telah memberikan ilmunya dari modul 1 hingga 5, yang telah membimbing saya pribadi dan kelas E dari modul 1 hingga 5. Terima kasih banyak. Semoga ilmu yang Ibu Sevia dan Mas Dimas dan Balintang yang diberikan kepada kelas E dan saya bermanfaat dan bisa diaplikasikan untuk nantinya. Nah, quotes yang saya akan berikan yaitu selalu bersyukur pada Tuhan, segala usaha yang kita syukuri akan mendapatkan kebaikan yang lebih-lebih dari Tuhan Yang Maha Esa. Mungkin sekian dari saya. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.